Ada dua kitab. Pertama kitab Ghoyatut Takrib. Matan Ghoyatut Takrib saya baca. Disebutkan di situ wasyaraitu wujubis syam arba'atu asya. Orang yang diwajibkan berpuasa dalam Islam tuh 4. Yang pertama al-Islam, agamanya Islam. Kalau di luar Islam ghair wajib, tidak wajib. Wal bulugh, baligh, dewasa. Anak-anak boleh berpuasa, dianjurkan berpuasa untuk latihan, tapi enggak wajib. Wal akil, orang yang berakal, orang yang waras, tidak gila. Yang keempat itu wal qudratu 'ala shaum, orang yang punya kemampuan untuk berpuasa. Tidak semua orang Islam itu wajib bisa berpuasa. Kalau dia haji, yang wajib haji itu orang yang punya kemampuan saja. Dia berduit, sehat badan, boleh dihaji. Yang nggak berduit, lagi sakit, tak wajib haji. Puasa, zakat. Zakat itu yang wajib bayar zakat orang yang kaya saja. Fuqara wal masakin dan 8 asnaf itu tidak wajib bayar zakat. Dia mustahik, orang yang berhak menerima zakat, bukan muzaki. Puasa, tidak semua orang Islam itu wajib berpuasa. Ada juga yang nggak wajib berpuasa. Minimal ada, kita akan gali di dalam kitab Nihayatul Zain. Nah, ini tafsir dan penjelasan lengkap dari kitab Ghoyatut Takrib ini di dalam kitab Nihayatul Zain. Ini penting nih sebagai penutup. Ada 4 hukum di dalam Islam ini tentang puasa yang harus kita cermati. Pertama, orang yang nggak berpuasa, misalnya dia mencukupi semua ini, yang 4 tadi, tapi dia boleh nggak berpuasa, dibolehkan nggak berpuasa. Satu, ketika dia nggak berpuasa, dia wajib qadha. Qadha itu mengganti hari di luar bulan Ramadan. Yang kedua, dia wajib bayar fidyah. Nggak perlu qadha, tapi wajib bayar fidyah saja. Qadha nggak perlu diganti bulan puasanya, tapi dia wajib bayar fidyah. Fidyah saja, bayar fidyah. Yang ketiga, wajib bayar fidyah, wajib pula diqadha. Yang keempat, tak wajib qadha, tak wajib fidyah. Nah, enak nih. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit. Nah, 3 menit lah. Yang wajib qadha saja, siapa mereka? Di dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan yang wajib qadha itu 1 al-haid, dan yang kedua wan nufasa. Orang yang wajib qadha saja, dia enggak boleh bayar fidyah, tapi wajib diqadha puasanya. Dia boleh enggak berpuasa. Pertama haid wan nufasa, orang yang haid dan orang yang nipas. Ibu-ibu, bapak-bapak tak ada. Ya kan Pak? Jangan pula saya nih haid nih. Haid apa? Saya nipas, tak ada. Bapak-bapak tak ada haid, tak ada nipas. Ibu-ibu ini. Ibu-ibu, kalau ibu haid, ibu enggak perlu bayar fidyah nanti di akhir Ramadan ini. Ibu nanti akan qadha berapa hari ibu tinggalkan puasanya. Dan jika ibu hari ini nipas, ibu enggak wajib puasa. Bahkan kalau ibu puasa haram hukumnya, dan kalau ibu enggak puasa sunnah hukumnya. Kalau ada istri makan di depan suami siang hari Ramadan, kenapa Bu makan? Saya haid. Jempol. Bagus. Makan di siang hari itu bagus untuk ibu-ibu yang haid ataupun nipas. Sunnah. Dia menjalankan sunnah, makan di siang hari. Disunahkan makan malah. Ini orang yang boleh qadha tapi enggak berfidyah. Al-haid, orang haid, wan nufasa, orang nipas, wal musafir, orang yang berpergian sebelum makan sahur subuh, mau berangkat ke Australia jam 2 malam harus berangkat terbang. Dia enggak wajib puasa, tapi nanti diboleh qadha. Yang keempat itu adalah setelah musafir wal marid, orang yang sakit tapi ada harapan akan sembuh. Dia boleh enggak puasa, nanti diqadha. Yang kedua, hukum yang kedua, wajib fidyah saja. Wajib fidyah pakot, artinya wajib bayar fidyah saja. Dia enggak perlu qadha, tapi fidyah saja. Siapa mereka?
Syekhun kabir, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang usianya sudah lanjut. Saya punya nenek umurnya hampir 94 tahun. Dia aja enggak tahu apakah jam berapa nak makan. Pokoknya udah enggak bisa lagi berpuasa. Dia enggak perlu diqadha tapi bayar fidyah. Kemudian Syekhun kabir la yatiqu lisaum, tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Yang kedua, yang wajib fidyah saja, wal maridun la yurda uruha. Orang yang sakit tidak ada harapan akan sembuh. Pokoknya dia masih muda tapi penyakitnya menahun, enggak ada harapan sembuh. Dia boleh enggak puasa dan enggak perlu diqadha, cukup bayar fidyah saja. Jadi yang bayar fidyah itu cuma dua. Yang pertama yang wajib fidyah saja, orang tua yang enggak punya kemampuan puasa, orang sakit yang enggak akan ada sembuh. Yang ketiga itu mujibul lil qadha wal fidyah, yang wajib qadha wajib fidyah. Siapa yang mereka nanti di akhir Ramadan yang wajib qadha wajib fidyah? Pertama, al iftaru lil khaufi ala ghairihi, orang yang takut akan keselamatan orang lain. Orang yang takut akan keselamatan orang lain, rela dia enggak puasa. Akhirnya dia bayar fidyah dan wajib qadha. Siapa mereka? Ibu hamil. Ibu hamil tuh, Pak, saya kuat, Pak, berpuasa. Tapi saya khawatir anak saya, Pak. Saya kandungannya lemah. Kandungannya lemah nanti keguguran pula, Pak. Kamu boleh enggak puasa, tapi bayar qadha, tapi bayar fidyah. Wa ibu murdi'. Murdi' itu artinya orang yang menyusui. Saya kuat puasa, Pak. Saya istrinya hul. Istrinya hul kuat, Pak. Dia kuat puasa, tapi yang disusui ini nggak kuat, nanti bahaya. Dalam sebuah penelitian bahwa orang yang menyusui kalau dia berpuasa, air susunya hangat, panas, bayi bisa mencret. Bahaya. Dia nggak boleh puasa, boleh nggak berpuasa, tapi bayar qadha, bayar juga fidyahnya. Yang terakhir, dia nggak perlu bayar fidyah, nggak perlu qadha. Enak betul orang ini, Pak. 3 orang. Al-majnun, orang gila, Pak. Kalau bapak nggak mau puasa boleh, nggak usah bayar fidyah, nggak bayar qadha, tapi bapak jadi orang gila. Keluar dari sini, buka baju, buka celana, tinggal kolor, cari kantong kresek, jalan sampai Kuban. Itu gila itu. Itu nggak perlu bayar fidyah karena nggak ada tanggung jawab lagi. Yang kedua, sobi. Sobi itu anak kecil. Anak kecil itu nggak wajib bayar qadha, nggak wajib fidyah. Jangan dipaksa dia, Pak. Dia nggak ada kewajiban itu sampai dia balik. Yang ketiga, kafir. Artinya gini, dia murtad. Murtad, Pak, udah selesailah halamatnya.